Selamat datang di pelayanan media Magos. Dengan judul bahasan kita pada hari ini adalah Mencari Jawaban Hidup. Saya ulangi, mencari jawaban hidup. Seingat saya, ada sebuah lagu judulnya Jangan Pernah Menyerah, yang liriknya adalah Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji memberi kekuatan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi benar sekali, Tuhan tidak pernah janji bahwa langit itu selalu biru dan jalan itu selalu rata. Karena setiap orang pasti punya masalah dalam kehidupannya. Dan itulah dinamika kehidupan selama kita ada di dunia ini. Dan kebanyakan masalah-masalah tersebut dikarenakan oleh perangkap si iblis dengan segala tipu muslihatnya. Oleh karenanya, dengar baik, cari Yesus, sebab hanya Dia yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan. Karena seberapa besar pun masalah itu sangat kecil dan tidak ada artinya bagi Yesus. Karena tidak ada yang mustahil baginya. Dan Dia, Yesus, pemegang kuasa yang terlebih besar tersebut berada dalam diri kita. Seperti lagunya, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, dan seterusnya. Oleh karenanya, firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah Yohanes 10 ayat 10a yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara kerja si iblis melakukan pekerjaannya? Perhatikan, yang pertama, dia selalu berupaya agar manusia mau memberontak. Kita tahu pemberontakan Korah di padang gurun dalam perjalanan bangsa Israel dari Gosen ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang kedua, dia selalu berupaya membujuk manusia agar mau berbuat dosa. Ya, kita sudah tahu di Taman Firdaus, si iblis menggoda Hawa yang akhirnya membawa Adam jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, dia selalu berupaya mengikat manusia dengan berbagai kebiasaan buruk. Contohnya, kita suka bohong, suka berjudi, suka bergosip, dan lain-lain. Dan yang keempat, dia selalu berupaya untuk memberikan manusia hal-hal yang tidak berguna dalam membangun iman percaya kita. Contohnya, kita nanti akan mudah marah, kita mudah benci, kita mudah iri hati, dan kita merasa kita tidak mampu berbuat sesuatu, padahal kita bisa. Oleh karenanya, sebagai orang percaya dan sebagai anak Tuhan, kita selalu diingatkan agar selalu meyakini bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang selalu bersama kita dan selalu berjalan di depan kita seperti api yang menghanguskan. Oleh sebab itu, kita jangan pernah takut, jangan pernah gelisah maupun resah, karena sebagai Allah damai sejahtera, Dia, Tuhan, telah memberikan kepada kita hatinya atau karakternya, yaitu kasih, agar supaya karakter kita nantinya dapat menjadi serupa dan segambar dengannya. Sehingga Yohanes 14 ayat 27a firman-Nya berkata,
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Hal ini semuanya merupakan berkat yang luar biasa yang diberikannya untuk kita, agar supaya damai sejahtera Kristus dapat memerintah dalam hati kita, sesuai Kolose 3 ayat 15a. Sehingga kita nantinya dalam menjalani kehidupan ini penuh damai sukacita ilahi. Sehingga nantinya segala muslihat si jahat tidak bisa lagi menipu kita, dan kita akan mempunyai sikap perilaku yang penuh kasih sesuai dengan kepribadian yang lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Oleh karenanya, kita jangan pernah ragu untuk mencarinya, seperti yang tertulis pada Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Jadi, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa mereka berbondong-bondong mencari Yesus? Perhatikan, hal yang pertama adalah karena padanya ada kuasa. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga." Yang kedua, karena padanya ada mujizat. Dialah sumber segala mujizat tersebut. Dan yang ketiga, karena padanya ada kasih. Dialah kasih tersebut yang mendamaikan antar sesama. Dan yang keempat, karena padanya lah sumber berkat itu. Yang empunya segala berkat tersebut adalah Dia. Dan juga karena Dia, Yesus, menginginkan agar kita sebagai anak-anaknya mau selalu bersamanya, agar tidak jatuh dalam cengkraman si jahat yang selalu seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu dan mencari kelemahan kita agar dapat menipu serta membinasakan kita nantinya. Dan oleh sebab itu Dia, Yesus, selalu mengingatkan kita dengan firman-Nya yang sudah sering kita baca maupun dengar, namun sering kita lupakan, yaitu pada Matius 11 ayat 28. Firman-Nya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Oleh karenanya, sekarang pertanyaan ditujukan kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau mencari dan datang kepadanya apabila kita punya masalah? Atau kita langsung datang ke orang pintar untuk mencari solusi yang dihadapi, ataupun berusaha dengan segala cara dan kekuatan sendiri untuk mengatasi masalah tersebut? Kita harus ingat bahwa pertama kali kita perlu datang untuk meminta hikmat-Nya, baru kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya tersebut. Karena apa? Banyak kali kita ingin menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi sesuai keinginan kita sendiri, sehingga masalah akan lebih menjerumuskan kita lebih dalam lagi, seperti pada lumpur yang bergerak menghisap. Karena apa? Kita seringkali melupakan Yesus atau melupakan firman-Nya, sehingga kita perlu diingatkan firman-Nya pada Yohanes 5 ayat 40. Firman-Nya berkata, "Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena kita telah terperangkap oleh muslihat si iblis tersebut. Karena memang manusia diberikan Tuhan suatu pilihan atau kebebasan memilih yang kita sebut free will. Seperti pada Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, firman-Nya berkata, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati." Dan manusia
kebanyakan akan lebih memilih kepada keinginan indera mereka, seperti yang baik kelihatannya untuk dimakan, atau yang enak kelihatannya ketika dipandang, atau mungkin juga yang segar kelihatannya jika mau merasakan, dan lain-lain, dan lain-lain. Sebaliknya, apabila kita mau datang kepada Yesus, maka kita pasti akan memperoleh berkat kehidupan. Tapi apabila kita tidak mau datang, maka pilihan akan dipertegas, seperti firman-Nya pada Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Oleh karenanya, dalam situasi apapun, kita harus ingat untuk selalu mencari Yesus. Karena apa? Yohanes 6 ayat 35 firman-Nya berkata, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi, apabila kita punya masalah, kita harus cari atau datang kepadanya dengan berdoa, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, lalu kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi, kita perlu berdoa dengan cara tersungkur di hadapannya, serta memohon kepadanya dengan berseru, mengutarakan masalahnya, sesuai Markus 5 ayat 22 dan Yeremia 29 ayat 12. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan apabila kamu berseru-seru kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi pertama kali kita perlu datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, yaitu dengan tersungkur di hadapannya, dengan sungguh-sungguh, sambil mengutarakan keluh kesah permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Hal inilah yang perlu kita lakukan, karena kita percaya akan janjinya, yaitu ya dan amin. Karena apa? Ya, sesuai Matius 7 ayat 7 firman-Nya berkata, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi sebagai kesimpulan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan pernah takut. Percaya saja dan cari Yesus. Karena apa? Dialah satu-satunya jawaban dalam hidup ini. Haleluya. Demikian saudaraku sekalian, pembahasan kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi di pelayanan Media Magos di waktu yang akan datang. Shalom.